Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Iman Rahman. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi pencatatan data untuk warung Persemanan Safira. Bab pertama, pendahuluan. Yang pertama dari bab pendahuluan ada pemodelan proses bisnis, di mana warung Persemanan Safira ini adalah warung yang sudah buka lebih dari 14 tahun menggunakan proses bisnis sebagai berikut. Yang pertama adalah pengadaan bahan baku, kedua produksi, ketiga penjualan, keempat pencatatan secara manual. Berikut adalah aktor proses bisnisnya. Yang pada aktor bisnis ada vendor dan pembeli, dan untuk pekerja bisnis ada pekerja dan pemilik. Berikut adalah diagram jenjang proses bisnisnya. Yang pertama adalah penjualan, yang kedua ada pengadaan bahan baku, di mana pengadaan bahan baku ini memiliki dua subproses, yaitu pengecekan stok dan pembelian bahan baku. Yang ketiga adalah ada produksi, yang keempat adalah pencatatan secara manual. Berikut adalah diagram use case proses bisnisnya. Ya, kita bisa melihat jika pekerja memiliki tiga aktivitas, yaitu pengadaan bahan baku yang nantinya akan membeli dari vendor, dan produksi serta penjualan makanan ke pembeli. Pada akhir hari pemilik akan melakukan pencatatan secara manual. Diagram activity. Berikut adalah diagram activity dari pengadaan stok, yaitu pekerja pertama melakukan pengecekan stok. Jika stok kurang, maka akan dilanjutkan dengan pembelian bahan baku di vendor. Jika stok cukup, maka selesai. Yang kedua adalah activity dari produksi, di mana pekerja akan mengolah bahan baku atau produksi menjadi makanan gorengan atau makanan sayur mayur, lalu selesai. Yang ketiga adalah penjualan, yaitu pertama pembeli akan datang ke warung terlebih dahulu, lalu melakukan pembelian makanan. Setelah itu akan membayar ke pekerja, lalu selesai. Pada akhir hari pemilik akan melakukan pencatatan harian yang memiliki dua jenis, yaitu masukan dan pengeluaran. Setelah itu selesai. Bab kedua, analisis sistem. Yang pertama, analisis kelemahan sistem. Kali ini saya menggunakan metode PISIS, yaitu Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, dan Service. Bisa kita lihat bahwa service tidak saya isi karena tidak perlu ada usulan sistem untuk penjualan di warung ini. Saya hanya akan mengusulkan sistem untuk pencatatan secara manualnya saja. Yang pertama adalah performance. Untuk kelemahan sistem lamanya, sistem masih secara manual dan bisa berpotensi menimbulkan kesalahan pada saat pembukuan. Usulan sistemnya sistem berbasis desktop yang dapat memproses data secara otomatis. Yang kedua, informasi, di mana pada sistem lama, informasi akan memakan waktu yang lama jika ingin melihat atau mengecek informasi dari beberapa tahun yang lalu. Untuk usulan sistemnya, database dapat mempermudah mencari informasi. Ekonomi, dalam sistem lama dapat memakan biaya jika ingin melakukan manual secara jangka lama dikarenakan butuhnya ATK. Untuk usulan sistemnya beralih ke digital. Untuk kontrol, sistem lama sulit untuk dikontrol karena pemrosesan data yang dilakukan. Usulan sistemnya itu kontrol akan menjadi mudah karena ada alat bantu seperti komputer. Untuk efisiensi, pada sistem lama kurang efisien karena pembukuan dilakukan secara manual, dan usulan sistemnya pembukuan secara otomatis dan bisa menghitung berapa jumlah uang yang tercatat. Yang kedua adalah analisis kebutuhan sistem menggunakan metode interview. Berikut adalah daftar pertanyaan dan hasil interviewnya. Yang pertama, daftar pertanyaan. Apa saja proses bisnis yang dilakukan di warung ini? Siapa saja yang terlibat pada proses bisnis ini? Apa saja yang dimasukkan ke dalam pencatatan?
masalah apa saja yang dialami pada saat melakukan pencatatan. Hasil interviewnya yang pertama, proses bisnis yang dilakukan adalah pengadaan barang, produksi, penjualan, dan pencatatan. Yang kedua adalah aktor pada proses bisnis ini adalah pemilik, pekerja, vendor, serta pembeli. Yang ketiga, jenis pencatatan seperti pemasukan, pengeluaran, jumlah uang, dan tanggal. Yang keempat, kurangnya akurat data yang ditulis di buku pencatatan dan pencarian data yang memakan waktu atau tidak ditemukan karena buku catatan yang hilang. Bab ketiga adalah perancangan sistem. Berikut adalah perancangan antarmukanya. Jadi pengguna akan bisa menggunakan 3 halaman, yaitu halaman login, data pencatatan, serta transaksi. Pertama, pada saat membuka aplikasi desktopnya, pengguna akan dipaparkan dengan halaman login. Seperti biasa, pada halaman login harus mengisi username, password, setelah itu login. Jika username atau password salah, maka akan harus mengulang lagi hingga betul. Setelah itu pengguna akan dioperkan ke data pencatatan. Setelah itu pengguna bisa mengubah jenis, mengisi jumlah, mengisi tanggal, lalu menyimpan data atau hanya melihat data yang telah tersimpan di database. Setelah itu pengguna juga bisa mengupdate atau mengubah data dengan cara menekan data tersebut di tabel, lalu mengubah jenis, jumlah, atau tanggalnya, lalu menekan update. Pengguna juga bisa menghapus data tersebut dengan cara menekan data yang ada di tabel, lalu menekan delete, maka akan keluar pop-up konfirmasi delete. Jika menekan OK, maka data tersebut akan terhapus. Tombol cancel hanya untuk semisal kita menekan data di tabel tapi tidak ingin melakukan apa-apa dan ingin menyimpan data lain, maka bisa menekan cancel, maka jumlah, tanggal, dan jenisnya akan kembali ke default atau ke semula. Untuk text field simpanan ini, jikalau kita mengisi pemasukan atau pengeluaran, jika saat mengisi pengeluaran maka jumlah akan bernominal minus. Jadi bisa dijumlahkan jumlah masukan dan pengeluarannya pada text field ini. Lalu ada pengguna juga bisa melakukan pencarian dengan text field search ini dengan urutan ID. Pengguna juga bisa mengubah menu ke halaman transaksi dengan cara menekan menu transaksi ini. Lalu pengguna akan dioperkan ke halaman transaksi, di mana pengguna bisa mengisi jumlah dan mengubah jenis transaksi, pemasukan atau pengeluaran. Perbedaannya pada tabelnya, perbedaannya hanya di ID ini. Hanya ada ID transaksi dan tidak adanya tanggal. Untuk tombol-tombolnya juga sama, namun dengan perbedaan ada tombol sendiri, yaitu tombol final yang akan mengkonversi tabel ini untuk dimasukkan ke data pencatatan. Jikalau pendapatan itu minus, maka akan masuk dalam jenis pengeluaran pada data pencatatan. Yang kedua adalah perancangan UML. Berikut adalah diagram use case system yang bisa menggunakan sistemnya hanyalah pemilik, dan sebelum pemilik bisa mengakses data pencatatan dan transaksi, pemilik harus melakukan login terlebih dahulu, dan jika setelah login maka pemilik bisa mengakses data pencatatan dan transaksi. Berikut adalah diagram activity system, dimana yang pertama adalah diagram activity system dari login, dimana pemilik akan harus membuka aplikasi data terlebih dahulu. Lalu sistem akan menampilkan halaman login dengan syaratan koneksi internet dan database menyala. Setelah itu pemilik bisa mengisi form login
dimana form login ini berisi username dan password. Setelah itu akan dioper ke sistem lagi dan melakukan decision apakah username dan login benar. Jika tidak, maka akan dikembalikan ke mengisi form login lagi. Jika benar, maka menampilkan menu data pencatatan dan selesai. Untuk diagram activity sistem data pencatatan, sistem akan menampilkan menu data catatan dengan syaratan koneksi internet menyala, database menyala, dan menampilkan data dari database. Setelah itu, pemilik bisa melakukan beberapa aktivitas, yaitu menghapus data, menyimpan data, memperbarui data, dan mencari data. Pada menghapus data, jika pada pop-up konfirmasi tidak menekan OK, maka akan kembali ke melakukan aktivitas. Jika menekan OK, maka data tersebut akan terhapus. Setelah menghapus data, pemilik juga bisa menyimpan data yang memiliki 3 elemen, yaitu jenis, jumlah, dan tanggal. Pemilik juga bisa melakukan memperbarui data dan mencari data dengan urutan ID, lalu selesai. Setelah itu, diagram activity sistem untuk transaksi. Pertama, sistem akan menampilkan menu data transaksi. Setelah itu akan pemilik bisa melakukan aktivitas seperti tadi, hanya perbedaannya mengkonversi data. Jika tidak, maka kembali bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Jika iya, akan mengkonversi data. Selanjutnya adalah perancangan IRD. Pada IRD saya memiliki 3 tabel, yaitu data dan transaksi. Dengan data memiliki primary key ID dan elemen jenis, jumlah, dan tanggal. Untuk transaksinya memiliki primary key ID T, yaitu transaksi, dan foreign key-nya ID dari tabel data ini, dan elemen jenis, jumlah, dan markup maksudnya mengkonversi Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.